Olahraga secara ekstrim bisa menyebabkan henti jantung, khususnya bagi yang memiliki riwayat penyakit jantung. Nah, untuk itu melakukan pertolongan pertama perlu diketahui dengan baik. Resusitasi jantung paru atau yang biasa disebut RGP adalah pertolongan pertamanya. Namun banyak orang yang belum terlatih dalam melakukan RGP. Maka dari itu, penting untuk tahu prosedur RGP agar kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Simak penjelasan selengkapnya hanya di Ask the Expert bersama Dr. Jansen. Halo, nama saya Dr. Jansen, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan untuk penyakit aritmia di Eka Hospital BSD. Oke, jadi mungkin pertama-tama kita harus tahu dulu kapan kita memberikan RJP atau bahasa Inggrisnya CPR ya, resusitasi jantung paru, cardiopulmonary resuscitation. Pada pasien apa? Pada pasien yang kita temukan henti jantung. Jadi tolong dibedakan antara serangan jantung sama henti jantung. Itu dua hal yang berbeda. Kalau serangan jantung itu ada penyumbatan pembuluh darah, penyumbatan total, sehingga pasien mengeluh nyeri dada. Sedangkan kalau henti jantung, jantung berhenti bekerja. Nah, ini akibat apa? Biasanya karena gangguan irama jantung yang fatal. Ketika kita temukan pasien tidak sadarkan diri, ya, pertama kita lakukan, kita cek kesadaran dulu. Kalau pasiennya tidak sadar, kita raba nadinya tidak ada, kita bisa lakukan CPR atau resusitasi jantung paru. Ya, kita pastikan pertama memang pasiennya tidak sadarkan diri. Yang kedua, kita raba nadinya. Kalau memang tidak ada nadinya, kita bisa raba di sini, atau nadi di lengan, atau di siku juga bisa, di femoral atau di paha juga bisa untuk mengetahui apakah memang ada nadi atau tidak ada. Kalau tidak ada nadi, kita bisa melakukan CPR. Tapi sekarang, sejak pandemi, memang yang paling penting itu adalah melakukan pijat jantung atau kita tekan. Berapa? Itu 100 sampai 120 kali per menit dengan cepat dan dalam. Dalamnya itu berarti apa? Dalamnya itu berarti cukup dalam, lebih dari 5 cm yang kita harapkan. Yang tidak boleh ya tentu saja kalau tadi pertama adalah kita harus memastikan kita di lingkungan yang aman. Jadi kalau pasien tidak sadarkan di tengah jalan, ya kita nggak bisa lakukan CPR di tengah jalan. Nggak boleh, karena nanti celaka, malah yang menolong yang akan celaka. Gitu. Jadi memastikan lingkungannya aman. Yang kedua, kalau memang seperti itu kita pinggirkan dulu. Ya, kadang-kala kita perlu bantuan dari orang sekitar untuk menghubungi petugas medis supaya ada bantuan datang. Baru kita bisa lakukan CPR. Atau misalnya kita, prinsipnya sebenarnya, kalaupun pasiennya ternyata tidak henti jantung, kita lakukan CPR pun itu sesuatu prosedur yang aman. Jadi jangan pernah takut dan khawatir untuk melakukan CPR atau RJP kalau kita curiga seseorang itu henti jantung. Jadi jangan pernah takut, ya. Jadi otak kita hanya punya waktu 6 menit. Ya, hanya punya waktu 6 menit sejak jantung kita berhenti. Jadi kalau jantung kita berhenti, henti jantung, dalam 6 menit tidak mendapatkan darah, maka dipastikan otaknya akan mati dan pasien akan meninggal. Nah, jadi kita tidak akan punya cukup waktu untuk memanggil petugas medis supaya datang di bawah 6 menit. Itulah pentingnya setiap orang harus punya kemampuan melakukan CPR atau RJP ini. Jadi setiap orang, tidak terkecuali. Makanya kalau di luar negeri ada pelatihan tentang basic life support, bagaimana melakukan CPR yang baik, pertolongan pertama di rumah. Karena itu penting, karena kita nggak pernah tahu, mungkin orang tua kita, tetangga kita, saudara kita, atau bahkan teman kita pas lagi sepedaan, kita tiba-tiba ada yang henti jantung, kita harus bisa melakukan CPR dengan baik. Jadi semua harus bisa. Oke, jadi penyakit jantung itu bukan faktor resikonya tuh tidak ada faktor resiko tunggal. Jadi bukan karena darah tinggi aja. Jadi faktor resikonya itu adalah multiple. Ya mulai dari darah tinggi, kencing manis, kolesterol,
merokok, sama riwayat keluarga. Intinya semakin banyak temennya, semakin banyak faktor resikonya, makin mungkin seseorang kena jantung koroner. Yang kita sebut keturunan tuh apa? Kalau orang tua laki-laki kita, ayah kita kena serangan jantung di usia di bawah 55 tahun. Atau ibu kita kena serangan jantung di bawah usia 65 tahun, itu berarti kita punya faktor resiko keturunan. Kalau wanita lebih aman, kenapa? Karena kalau wanita itu selama masih menstruasi masih dilindungi oleh hormon estrogen. Ya, intinya kalau mau terhindar dari serangan jantung ya kita jaga faktor resiko tadi, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, merokok. Kalau riwayat keluarga emang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, sama olahraga yang teratur, itu aja. Oke, jadi American College Cardiology merekomendasikan kalau untuk kesehatan jantung kita melakukan olahraga aerobik. Aerobik itu artinya yang konstan gitu ya, jadi kayak jalan cepat, jogging, sepeda, berenang, itu semua bisa kita lakukan. Tetapi sekali lagi, sebelum kita melakukan olahraga, kita harus mengetahui diri kita masing-masing, melakukan medical check up. Karena ketika kita berolahraga, ada heart rate maksimal yang tidak boleh kita lewati. Ketika ada heart rate maksimal itu 220 kurang umur. Jadi kalau umurnya sekitar 30, 220 kurang 30 berarti heart rate maksimalnya 190. Nah, kita hanya boleh mencapai sekitar 90% aja dari 190 itu. Kalau lebih dari itu, maka akan lebih banyak efek buruknya dibandingkan efek sehatnya untuk kesehatan jantung. Bahkan kalau misalnya pasien tersebut ada plak atau penyumbatan di koroner, ketika dipaksa untuk kerja keras, heart rate-nya sangat tinggi, maka akan bisa berbahaya dan menimbulkan serangan jantung. Itulah mengapa kalau kita olahraga di gym, maka ada alat untuk mengukur denyut nadi kita. Karena sebenarnya olahraga itu bukan sembarangan.